cepat man. Kelak dulu, sabar ge. Nih, sia kesini. Kelak dulu. Kita main catur strateginya. Lah kayak dewe bulian nunggu dah. Nih ki, sekak. Bajik dak begune menteri kak. Ayolah. Kayak ada menteri dek beguni. Dia Menteri beguni notop aneh ha, notop aib raja. Ya beguni menteri itu. ya tapi sekak nih cepat men. Nah, ayo. Mana ki? Jangan lama. Kebaca. Kak ne berani ngano. Panglima kami ya. Neki. Yo. Mene pandak ayat. Ada baca jauh kita lagi ah. Pak Man. Santai lo. 2 kali gerak lagi habis raja kak. Ya Sekak. mati neo. Skak mat lah wala. Tok kolop kelawat. Kolah made. Aduh. Kulkas di rumah. Pasangin aja hadiah main catornya. Lah kalau aku ada. Nelanya. Man segala-gali permainan. Dia pacak menang melawan umat sih kok, Dek. Kulkas apa freezer di rumah ya dipasangin. Lah. Hadiah main cator ya. Ngomong-ngomong. Pemirsa, daripada ku emosi nak ku balik-balik kok deh. Kita lihat jejak digital atau kulub. Di tengah derasnya arus zaman, ada orang yang memilih untuk menjaga apa yang mulai terlupakan. Bukan dengan kemewahan, tetapi melalui tulisan, cerita, dan kecintaan pada budaya. Ahmadi Sofyan, atau yang lebih dikenal sebagai Atok Kulob, merupakan budayawan, penulis, dan tokoh masyarakat Bangka Belitung yang konsisten mengangkat bahasa, sastra, sejarah, serta kehidupan masyarakat melalui karya dan media digital. Baginya, budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan identitas yang harus terus dikenalkan kepada generasi berikutnya. Lewat tulisan, konten, dan aktivitas kebudayaan, ia mengajak masyarakat untuk kembali mencintai akar budayanya. Podcast Rumah Kite kali ini mengajak untuk mengenal lebih dekat sosok yang memilih merawat jati diri Bangka Belitung melalui kata dan karya. Nah, itu tadi Viti ya. Beliau nih. Setiap permainan dari pacak kalah, menang terus. Entah menang benar apa menang apa, entah. Menang akal campur. Baiklah, pemirsa Rumah Kite, selamat datang di podcast Rumah Kite, karena setiap rumah punya cerita. Bersama kawan kita, tamu kehormatan kita kali ini, kawan lama, Ahmadi Sofyan alias Atok Kulob. Selamat datang. Terima kasih. Atok. Siap Bung Rama. Kita Kawan lama. Oh, tapi Ika nih entah Lah mana. lama dia tempuh tapi. Lah lama dia setempuh karena Ika nih main di kebun terus. Iya, kalau dia makin berisi, saya makin berkurang. Tapi sebelum itu kita pakai ini dulu. Oke. Nah, biar suara kita kedengar. Bukan biar dia curik kok. Salah satunya. Supaya suara-suara dari bawah itu kedengar. Oh gitu. Aman atau Kulob? Aman. Aman banget. Oke. Nih, kita tadi kan main catur, kemudian ada strategi-strategi ya. Atau Kulob ini juga kan orang yang selalu ramai di sosial media jagat maya. Nah, aku nanya Atok Kulob tentang pendapat Atok Kulob. Iya. Bahwa Bangka Belitung kita ini kan terkenal dengan timah. Ini nanya pendapat ya. Pendapat. Iya, yang penting jangan pendapatan. Jangan. Atau Kulob siapa ngaji ya? Dia kan. Nah, pendapat Atok Kulob tentang salah satu kasus yang viral sampai ke internasional, bahwa isunya korupsi
timah yang viral itu sampai dengan angka 271 yang bahkan dibahas kemana-mana itu. Cemana ya menurut Atok Kulub? Pertama mengangkat nama Bangka Belitung, Mm-mm. bahwa Bangka Belitung ternyata negerinya kaya raya. Betul. Yang kedua, betapa parahnya kekayaan kita dikeruk hanya sekelompok atau sebagian orang, yang mana masih banyak masyarakat kita yang tidak sekolah. Di situ saya ngelihatnya. Artinya ini, ya itu terjadi. Tetapi kita harus berpikir bahwa ternyata keadaan kita seperti ini, negara kita seperti ini, wilayah kita seperti ini. Orang luar pula, nah gitu kadang kala kan, nah itu, apalagi luar negeri misalnya. Tapi itu kan yang menjadi viral lah. Tapi kalau kita lihat di umum atau Kulub, di masyarakat kita, bahkan ada orang yang banyak nih berita diterkam buaya, digigit buaya karena hanya pengen nyari sedikit dari timah toh. Iya. Berbanding terbalik dengan yang angka-angka tadi ya. Cuman menurut Atok Kulub. Gini, timah ini kan barang panas. Mm-mm. Barang yang ada di perut bumi harus dikembalikan ke bumi sebetulnya. Sudah itu kalau kita ngelihat fenomena ini, apakah orang yang nyari timah di rawa-rawa segala macam yang banyak buayanya, karena kan buaya air itu kan banyak di rawa-rawa. Betul. Kalau buaya darat beda, gitu kan? Dia masuk di ruangan ber-AC atau sebagainya. Nah, yang mereka yang kecil-kecil itu benar-benar untuk kebutuhan perut. Yang kecil-kecil ya. Yeah. Nah, yang pemodal, yang besar-besar itu nyari harta. Kalau ini nyari untuk perut, kalau mereka itu nyari untuk kekayaan dan kemewahan. Bagaimana mereka punya perusahaan besar yang lebih besar lagi, bagaimana mereka punya hotel pribadi, bagaimana mereka punya pesawat pribadi, punya mobil bermerek yang harganya kita sendiri Tidak pernah tahu. 7 kali mati, 7 kali hidup, lo baca belia. Nah kan, nah itu bedanya. Kalau mereka yang di bawah-bawah itu, mereka benar-benar nyari makan. Siapa sih yang mau bertaruh nyawa? Betul. Dengan buaya? Itu kan nggak ada. Baik diterkam buaya air maupun diterkam buaya darat, semua orang nggak mau. Betul. Nah itu kan, nah buaya itu juga sebenarnya perempuan, bukan laki-laki. Kalau Kenapa? buaya, bukan Buaya. ayah itu. Makanya saya tidak terima dibilang buaya darat. Atau buaya itu Buaya. perempuan. Maaf kaum perempuan, kenyataannya gitu. Maaf ya, tidak ada yang menyinggung-nyinggung ya. Nah, Atok Kulub ini kan dikenal luas masyarakat Bangka Belitung ini sebagai seorang budayawan. Ada nggak? Sekarang kan kita lihat nih, beberapa tahun terakhir nih trennya orang tuh konser selalu tentang yang pop, rock segala macam. Bukan kita tidak suka, tapi panggung-panggung untuk budaya ini tidak diagi. Cuman nih menurut Atok Kulub nih? Ya, sebenarnya ini sudah pernah kok kritisi di baik melalui tulisan bahkan ke pemerintah langsung. Karena kok juga ada di bagian itu pemerintah lah ibaratnya kan. Orang sering rapat lah dengan pemerintah. Orang pemerintah Atok Kulub ya. Nah, jadi begini. Kita nih dikenal di Indonesia nih dikenal karena budayanya salah satunya. Dan yang mengikat kita bisa bersatu itu karena budayanya. Saya suka dangdut loh. Saya suka pop. Di mobil saya sebelum sini tadi saya putar pop. Nah, jadi bukan kita tidak suka. Maksud saya gini, ketika acara itu dilaksanakan oleh pemerintah, mbok ya, yang budaya dong diberi panggung. Kalau lakukan oleh pemerintah. Beda ketika dilakukan oleh bukan pemerintah, instansi lain yang bukan pemerintahan, mereka nggak masalah. Itu panggung untuk artis dangdut, artis pop, rock, segala macam, jazz. Nah, lalu inilah gunanya ketika pemerintah, kepala daerahnya misalnya paham soal budaya, mereka bisa kolaborasi kok. Kan di situ ada APEKSI misalnya. APEKSI itu adalah para kepala daerah, wali kota, punya wali kota se-Indonesia punya kelompok, bupati punya kelompok, abdesi apa segala macam tuh kayak gitu APEKSI. Nah,
bisa tukar budaya dong. Nanti kalau ulang tahun Pangkal Pinang, kata wali kota Malang misalnya, kau undang budaya dari Malang ya untuk tampil, deal. Begitu kau dari ini ke kota di misalnya Denpasar, nah, sehingga tampil-tampil seperti itu kolaborasi di daerah. Nah, sehingga seniman budayawan yang ada di daerah pertama bisa pergi ke daerah lain, yang kedua kerjasama dengan kedutaan. Mereka punya gairah, punya semangat. Bagaimana bisa tampil di luar negeri? Itu kalau kepala daerahnya ada isi kepalanya. Cuma kepala daerah kan cuma daerahnya, kepalanya nggak ada isinya. Nah, dalak ya ngajak kok gitu nih. Nah, lalu selanjutnya macam mana? Oke, panggung yang ada. Kembali lagi, pelaksana, panitia, EO dan orang yang membiayai berikan tempat. Misalnya ini dari jam sekian sampai jam sekian, ada di tengah-tengahnya, boleh kita berdamus, boleh kita di tengah, dan dipahami, diberi paham, dan itu harus ada regulasinya atau aturannya. Ada porsinya. Kita lihatlah kenapa Bali itu bisa hebat, bukan karena pantainya. Kenapa? Karena bangunan-bangunan di Bali itu corak Balinya kokoh. Kelihatan. Kita mana kelihatan? Bangunan sekenak perut. Nah, lalu salah satu. Yang kedua, mereka kuat di karakter budayanya. Budayanya tidak cuma sekedar seremonial. Orang Bali berpakaian Bali bertebaran di mana-mana. Kita baru pakai baju Melayu dikit. Nak kemana wak seno nih katanya. Yang nyebut kita wak seno lah. Nah, itu kita sendiri yang mentertawakan budaya kita. Nah, porsi itu tadi saya setuju dengan pertanyaan tuh. Itu menurut saya pertanyaan yang cerdas namun meresahkan. Karena saya harus jawab kritis gitu. Gitu. Nih lah kalau omong atau kulub si kok ditanya beritet. Ya lo selesai sebenarnya kok mikir waktu kadek beri kopi kan. Kelak sabar dulu. Kita sekarang kan ada di segmen teras. Lo masuk rumah nih. Lo masuk rumah. Sebelum masuk rumah kita di teras dulu. Yang kok khawatir seroh ngancuk kopi. Kelak. Nah, kita di gimmick atau kulub. Jawab cepat Ada. Buku atau kamera? Buku. Menulis atau bercerita? Menulis. Kampung atau kota? Kampung. Tradisi atau modernisasi? Tradisi. Terakhir, sungai apa laut? Sungai. Ku tahu jawab sungai. Atau kulub ini kan kuning story dek suahnya ngajak ku tapi main di sungai karena lagi mancing. Tapi nanti itu kita bahas di segmen berikutnya. Siap. Ada atau kulub? Siap. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, masih ada banyak sekali informasi yang akan kita gali dari beliau ini. Pahamlah tadi kan, satu pertanyaannya, berintet jawabannya. Tetap di sini, jangan kemana-mana, tetap di program kita, podcast rumah kita, setiap rumah punya cerita. Selamat datang kembali di podcast rumah kita. Setiap rumah punya cerita. Masih tetap bersama Atok Kulub. Oke. Tadi kita agak terpotong sedikit. Nah, bisa cerita antara Atok Kulub dengan sungai ini apa kisah? Ya pertama masa kecilku banyak di sungai. Tidak pernah di laut. Yang kedua sungai itu saya setiap ngeliat sungai punya gairah, semangat tuh tinggi. Semangat hidup tuh rasanya kalau ngeliat sungai.
Dan yang paling menyenangkan, kau punya hobi di sungai adalah mancing. Kau tidak peduli dapat ikan apa tidak, yang penting kau mancing. Yang penting mancing. Mancing. Kalau kau ternyata tidak dapat ikan, ya jadi kau anggap kau sedang memandikan cacing atau umpan. Mandi di akal lah. Jadi atau Kulub, tadi kan kita di teras. Ini kan adalah podcast rumah kita. Oke. Jadi sekarang nih kita masuk dapur dulu. Oke. Nah, dari teras kita masuk dapur dulu, gaya-gaya rumah lama nih berarti kan. Nah, di dapur ini kita akan cerita lagi. Atau Kulub tadi kan agak menggebu-gebu deh cerita tentang budaya, Dedek. Iya. Nah, akan kita bahas lagi sini ya. Siap pemirsa ya, semua ya. Nah, atau Kulub, budaya dengan digital itu bisa disebut bersatu atau bertentangan? Cemane? Bukan bersatu ya, bersinergi. Bersinergi. Dia harus bisa bersinergi. Jadi budaya itu, tradisi itu jangan monoton, jangan kaku. Jadi itulah membuat budaya tidak berkembang karena kita terlalu monoton. Misalnya ada orang main damus, kita lah nyari kesalahannya. Kesalahan macam nih. Pakemnya macam nih. Itu namanya bukan damus kalau udah macam tuh. Nah, anak muda kan ingin menciptakan. Eksplorasi. Anak muda ini contoh. Apalagi dengan era digital. Macam mana budaya bisa kita promosi melalui digital, mengolah digital menjadi sebuah hal yang nyaman bagi masyarakat, gamenya berbentuk budaya, apa segala macam. Ini tidak baca kita nahan anak untuk tidak pegang handphone, tinggal isi handphonenya itu apa. Nah, disinilah masuk budaya. Itu makanya dia bisa sinergi. Jadi menurut Atok Kulub, budaya dan digital tuh harus bersinergi. Bersinergi. Budaya harus fleksibel. Tapi kan ada budaya tuh yang pakem mah. Ada kalau orang zaman dulu ngomong kan. Kami kan diajar juga dengan orang tua kami. Pokok budaya tuh nih lah ada paca agi digeser-geser. Nah, cuman itu menurut Atok Kulub. Itulah yang membuat budaya tidak masuk ke budak-budik. Pakem tetap pakem. Tapi ketika ada orang baru ingin menciptakan sesuatu, jangan dianggap sesat, salah, kaum baru, kalau bahasa agama, kan segala macam. Ini maksud biar mereka berkembang. Toh ini bukan agama, ini budaya. Terserah. Kalau selama ini orang tua suka pakai baju putih, besok kayak pengen putih belang-belang, ya tidak masalah. Itu ibaratnya, jangan sesuatu tuh sudah tidak bisa dirubah. Bisa dirubah sesuai dengan kondisi. Yang tidak bisa dirubah kalau saya Islam ya Al-Quran. Yang lain bisa dirubah. Nah itu. Pakem ya tetap pakem. Oh aslinya nih. Tapi anak muda pengen masuk unsur nih. Ayo kita siapkan wadahnya untuk anak muda. Supaya mereka suka. Nah itu sebetulnya. Nah aku nyambung lagi tadi yang segmen kita yang pertama tadi. Bahwa tentang harusnya di tiap panggung-panggung yang disediakan baik oleh pemerintah juga mungkin oleh orang swasta ya, harus ada porsi budayanya. Setuju beda toh? Ya sangat setuju. Jadi kita kan kita tuan rumah. Ketika ingin orang tampil di rumah kita, kita kan punya aturan. Salah satu aturan, mereka tetap tampil, ada aturan-aturan yang di daerah kita begini. Salah satunya ini kalau mau tampil nanti bentuk panggung harus ada ciri khas daerah. Satu misalnya. Benar-benar. Nah, yang kedua di tengah-tengah tampil ada sekitar 20 menit tampil lokal. Cukup 20 menit, tidak masalah. Dan mereka harus profesional, dibayar. Nah, dengan kayak gitu setiap mereka tampil di sini ada sesuatu yang berbeda dan artis tersebut kenal juga akhirnya dengan budaya kita. Oh ini dambus, bahkan bisa kolaborasi. Misalnya kalau artisnya ramah, misalnya kan, dia kepengen. Nah itu ya saya kepengen tuh seperti itu. Bahwa harus ada keseimbangan. Harus. Jangan nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan orang tidak tahu lagi. Bangka Belitung. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya yang kita khawatirkan. Nah, ngomong gitu kan tentang gimana cara kita mengenalkan budaya nih kepada anak muda biar tapi terkesannya tidak menggurui. Tidak dia macam salah, benar, salah, benar. Macam tuh gimana? Ya kalimat yang pertanyaan tadi mengajak. Bukan kalimat mengajak itu artinya merangkul. Kan bagaimana mengajak anak? Nah, mengajak itu sudah benar.
jangan mengejek, mengajak, merangkul kita kan. Nah, contoh kecil gini. Permainan tempo dulu itu adalah permainan yang tidak dikenal lagi oleh anak-anak. Misalnya kan. Contoh, kok macam mana caranya anak kok kenal? Otomatis permainan tuh kok taruh di rumah. Anak kan penasaran. Ya, ini apa? Gigi setal kita taruh. Udah kita biarin aja. Nanya dia barang apa. Dan anak kan kepo. Sudah itu baru kita jelaskan. Ajak main. Nah, begitu juga anak muda. Ini kalau anak muda dikasih teori dulu, kehebatan masa lalu, pokok nih begini. Ika nih lah dia cinta lagi ke daerah lah. Cuma nama cinta dia kenal gak? Berarti sebelum dikenal lah diancam. Iya. Orang lah pasang tameng. Betul. Jadi itu kesalahan kita berteori mengagungkan masa lalu, mengejek masa sekarang. Iya kan? Yang kita agungkan masa lalu, yang kita ejek masa sekarang. Tersinggung lah mereka. Masa sekarang siapa? Kami lah. Tersinggung enggak? Ketika tersinggung bikin sekat. Nah, Atok Kulub sebagai seorang Ahmadi Sopyan. Nah kan ibaratnya Atok Kulub nih ada sosok. Nah, sebagai seorang Ahmadi Sopyan melihat fenomena itu cuman itu. Yang sekarang kan pemirsa mungkin belum tahu, beliau ini dari kota, di tempat yang nyaman, di perumahan bagus lah di tengah kota, merangsek pindah ke kampung. Nah, ke hutan. Nah, apa yang menjadi perpindahan itu? Ya, karena pertama saya lahir kan memang orang kampung. Sering di hutan, dan kembali lagi saya suka sungai. Kebetulan saya punya lahan yang ada sungainya, dan saya senang. Yang kedua, kolas dari umur belasan tahun, kolas ditinggal di kota besar. Sudah ada di kota-kota besar di Indonesia, pulang ke Bangka lagi, tinggal di Pangkal Pinang yang kota besar, bukan kota kecil lewat gitu kan. Tapi orangnya ngomong kota-kota besar. Ngomong kota, jadi kita pernah tinggal di kota besar gitu kan. Nah, jadi akhirnya kok ke hutan, bukan kampung. Cuma ada jauh dari kampung, hutan tadi. Nah, saya kok bisa hidup damai rasanya, karena tapi cita-cita memang kelak untuk masa tua aku di hutan. Jadi bukan karena ada sesuatu, misalnya, mohon maaf nih, ditagih orang utang di rumah, akhirnya pulang ke hutan. Ikut tuh cuman anak-anak ya, karena yang nagih hutang tuh bini kok yang ganti. Oh, makanya bini. Karena bini sering kali minjam duit bini nggak dibayar, dia diganti. Karena Atok Kulub ini kan dia siapa lah gaji ya. minjem duit terus. Minjam duit ke bini dia diganti itu. Itu. Jadi memang banyak di hutan kok merasa damai, dan habis acara ini memang udah ke kebun, udah ke hutan. Memang bukan gimmick toh. Bukan. Jadi habis ini makanya tadi kau nanya nih, kok sampai jam berapa nih? Karena apa? Kolah nak siang di kebun. Oh. Pak produser, gimana kalau kita podcast di kebunnya Atok Kulub aja nih? Oke, Atok Kulub, kita ada gimmick. Kita ada permainan. Nih ada kartu. Ada kita sulap nih. Kartu Indonesia Sehat bukan? Bukan. Kelatok tadi. Ku takut Atok Kulub nih. Mulut ada di rem. Salam. Boleh dipilih. Pilih salah satu, Bay. Salah satu saja. Banyak orang ini kan ada 3. Banyak orang minta kok selalu netral. Kok tidak pernah netral dalam hidup. Selalu ada pilihan. Kalau netral itu kan di tengah, kok ngambil di pinggir. Oke, silakan dibuka Atok Kulub. Maksudnya apa ini? Apa itu? Tidak terduga. Oke, jadi ada pertanyaan, Pak Atok Kulub. Apa kejadian di dalam hidup seorang Ahmadi Sopyan? Sekarang kita ngomong seorang Ahmadi Sopyan yang selama perjalanan hidupnya ada sesuatu yang tidak terduga sama sekali. Planningnya A, tiba-tiba ke F misalnya. Ya, kok pulang ke Bangka. Itu tidak terduga? Tidak terduga buatku. Memang selama cita-cita seorang Ahmadi Sopyan itu adalah tidak mau pulang ke Bangka. Tidak mau pulang ke Bangka. Kenapa pulang ke Bangka berarti? Ya, dulu kan banyak ditelepon kayak pejabat-pejabat di sini.
suruh pulang. Bahkan orang tua marah waktu itu kan. Bapak marah gitu kan. Kenapa kamu harus pulang? Kamu harus di luar, kamu tidak akan pernah besar katanya kan. Jadi setelah itu betah. Jadi cita-cita seorang Ahmadi Sofyan itu adalah melanglang buana. Saya ingin besar di daerah orang. Di daerah orang. Bukan di daerah sendiri. Saya tidak mau jadi jago kandang sebenarnya. Tapi karena sudah kadang betah di daerah sendiri, ya akhirnya ya beginilah jadi ya. Padahal bukan ini konsep hidup doh. Konsep hidup seorang Ahmadi Sofyan awalnya nih. Misalnya di 17 tahun, usia belasan tahun kan, lah ke kota besar. Mau kemana sih Ahmadi Sofyan nih? Saya mau jadi tokoh nasional. Tokoh nasional. Contoh, tokoh nasional siapa yang saya sekelas Yusril. Sekelas Bung Yusril. Iya, karena saya ngefans sama beliau salah satu ya. Saya ngefans dengan B.J. Habibie. Saya kepengen orang-orang daerah tuh di pusat itu kayak gitu. Nah, kok balik ke bangkit, dedek akan besar. Kok nih kata kolah selesai. Karena kok pernah ngomong kada akan besar kalau kaki di daerah kah. Dan banyak waktu itu guru-guru semuanya melarang dan meminta kok kembali ke luar. Kembali keluar. Udahlah Ahmadi, kembalilah keluar. Tapi kolah udah kadang cinta ke Bangka Belitung. Bukan ko yang besar, Bangka Belitung harus besar. Ko balik lagi. Kalau dulu ko yang kepengen besar. Ko harus keluar dari kampung nih. Berarti dulu kampung Bangka Belitung. Karena ko ingin besar. Berarti dulu itu pengen membesarkan seorang Ahmadi Sofyan ini sebagai tokoh nasional di Indonesia. Cita-cita. Nah, sekarang kok kadang betah di sini. Bukan kok yang besar, harus Bangka Belitung yang besar. Harus Bangka Belitung. Iya, karena Ahmadi Sofyan salah satu yang menjadi membesarkan Bangka Belitung. Kepengen kok seperti itu. Jadi ada tidak cita-cita untuk keluar tadi? Tidak lagi. Memanglah betah di sini. Betah di Bangka Belitung dan ingin membesarkan Bangka Belitung. Tapi dorongan orang rumah lagi. Orang rumah ini memang sengaja nyuruh keluar. Nah, sama-sama. Ayo kita pindah ke Jawi. Kita pindah ke Jawi, kita gini. Kau seneng kau bilang. Kolah kadang cinta kayak kampung kau sendiri, kampung halaman sendiri kan. Itu. Oke. Inilah kalau ngobrol kayak seorang Atok Kulub ini. Panjang kisah. Panjang. Ini Atok Kulub, kita ada di segmen kedua. Nanti kita ada segmen ketiga. Nah, tadi kan tidak di apa-apa. Nanti aku minta tolong orang rumah memberikan sesuatu di sini. Daripada kita ngomong-ngomong kan dari tadi sebenarnya aku nak ngomong tuh. Dia nabat gitu orang rumah tuh kan. Nabat lah dia tamu kan. Sabar. Inilah tolong Pak Produser. Nak nabat kalau ada tamu Adela misalkan kopi, buah-buahan, Nela. Oke, pemirsa rumah kita, keluarga kita, jangan kemana-mana, tetap saksikan podcast rumah kita. Setiap rumah punya cerita. Kembali lagi di podcast rumah kita. Setiap rumah punya cerita. Masih tetap bersama Ahmadi Sofyan alias Atok Kulub. Nah, Atok Kulub, kemarin kan kita euforia Piala Dunia atau bola gembira sudah selesai. Tapi ada lagi nih. Bola gembira U17 yang bisa disaksikan di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Atok Kulub kira-kira ada negara jagoan enggak? Portugal. Kemarin kan gagal.
gagal. Nah, kenapa milih Portugal nih? Ya karena ada anaknya Ronaldo. Oh, anak Ronaldo yang Ya. viral kemarin tuh. Ya regenerasi berarti kan. Oh, oke. Nih, Tokulo. Kita sekarang berada di segmen ruang tengah. Oke. Santai. Tadi kan Dapu. Ada. Mm-mm. Ini kita santai. Nah, aku panggil dulu. Jai. Pejai, tamu kita nih. Tiga tempat baru datang makanan. Lah mau apa makan sampai nih. Jai. Maaf Jai ya. Macam nela Jai. Ha. Ada Ki Jai. Orang rumah mana? Hah? Orang rumah mana ya? Men kami, saya orang rumah kok jarang masak. Nyamesen. Oh iyalah. Ah. Artinya kolaborasi, sinergi dengan yang punya makanan dan Gojek kan gitu. UMKM. Belum kopi ya. Nah, apa Jai? Duk ngapa Ki? Blocking ya. Belum pulang kan blocking dikit. Mana? Apa? Ada Apa? pantunnya kayak atok kulop nih. Mumpung lah Wadaw, ketemu, ya kan? wadaw. Ah, Nyanak bepantun. Benar-benar Jai. Lihat nih, salah di. Coba lah. nyobe lah mumpung lah ketemu ya kan. Benar, Ah, coba. Oke, kau nak pantun lu atok kulop Pak? Siap. Pantun atau dari Belinyu menuju Muntok, Cakep. Cakep. singgah sebentar membeli rotan. Artinya Oke, selamat datang di podcast rumah kita toh. Ah, Siap. semoga bertambah ilmu teladan. Wadaw, bagus juga waktu itu. di mana Ki nyiap Jai? Di ruang Pakai dapur. AI ya? Kok balas Ban? Karena Balas semua boleh. makanan tadi kan. Boleh. Nah, Membawa dulang isinya tahu. Cakep. Pergi ke kebun, jalannya semang. cakep. Kalau atok nih sudah bertamu, Ah. siapkan makan minum yang banyak. Lah hadi. Lah lum. Lah Jaya. Lah jadilah ya. Ah. Pantun kayak atok nih. Jangan Ki, dia kan dia kan menang kita. Yang kalah. Ya kena kena lo. Makasih Jaya. Makasih ya. Iya. Apa cak diminum kan? Lah jadi, kau tahu atok kulup dengan kopi itu udah pacak dipisah. Hmm. No. Alhamdulillah. Cuman nih, lah baca. Kopi bangkit apa kopi mana nih? Entah Jai, kopi mana Jai. Oke. Siap. Oh, Hmm. nah sekarang kita akan ngomong lagi tentang sosok Ahmadi Sofyan tadi. Hmm. Ada orang kan selalu dikenal dengan atok kulup. Iya. Nah kita masuk dikit sosok Ahmadi Sofyan nih. Nih, apa yang menjadi arti rumah bagi budayawan menurut seorang Ahmadi Sofyan? Kalau rumah bagiku tuh jujur aja, disitulah ku menjadi diriku sendiri. Rumah bagiku tempat yang paling nyaman yang pernah ku dapatkan. Ketika ku punya rumah, ku nangis. Ada isi rumah, ku bahagia. Artinya keluarga. Di rumahlah ku menjadi diriku. Ku bisa pakai celana pendek. Ku pakai kain sarung. Ku menjadi pemain sirkus dalam artian di depan anak-anak. Jadi pelawak. Jadi anak-anak. Jadi orang tua. Dan menjadi segala-galanya itu rumah. Dan ku berharap ku kembali ke rumah dengan cara yang seperti yang ku dapatkan hari ini. Apalagi ku rumah itu tempat kebahagiaan. Sumber kebahagiaan yang pertama aku dapatkan adalah rumah. Nah, tadi itu kan tentang rumah. Tapi kalau kita kembali tarik ke belakang tadi, Ahmadi Sofyan ini menjadi atok kulup tuh, cuman ya prosesnya. Bahwa disebut atok itu kan orang tua. Yeah. Jadi misal orang sebut inilah dia atok kulup rupa yang mendatang muda. Ganteng pula. Gue udah tahu sih. Cuman proses orang Ahmadi Sofyan nih bisa dikenal orang dengan atok kulup. Nggak sengaja. Sengaja. Cuman nih kisah. Zaman Facebook. Jadi kok bikin atas nama aku sendiri, ternyata banyak DM orang ngechat. Pada curhat pening kepala aku. Kenapa? Pakai Ahmadi Sofyan nih. Akhir kesel-kesel kok bikinlah atau kolop taruh foto orang tua. Lalu kok bikin status yang tidak semenggah lah, yang ingil-ingil. Tapi semua orang tahu ingil-ingil kone mengkritik pemerintah, mengkritik kondisi sosial. Tapi berbentuk ingil-ingil, rame. Ternyata atau kolop populer.
pada saat itu sangat populer. Lomade zaman viral-viral macam nih kan. Artinya Lomade yang namanya selebgram Belum. atau kolop dah populer duluan di media di dunia maya sebenarnya saat itu kan. Tapi sosok atau kolopnya Ahmadi Sofyan orang tidak kenal. Nah di saat itulah kok ngerasa ini buat ingil-ingil boleh juga, tetapi bisa jadi hoki buat ko gitu kan. Wah, yang kedua, ko ngatakan atok kolop, ko juga atok kakek. Kenapa? Karena ko lah punya cucu. Karena keponakan ko udah punya anak bayi. Jadi ko lah punya cucu ko ada yang kuliah sampai ada yang baru lahir. Jadi karena memang keponakan ko lebih tua dari ko. Mak kami kan anak banyak. Iya. Orang zaman dulu ya, orang di kampung dulu. ya. Iya, tapi memang makku memang orang yang kaya dulu di Kemuji itu. Orang ternak ayam, ternak bebek, makku ternak anak. Nah, aku ternak yang ke-9. Maaf Pak Kulo. Maaf, shock nih. Panennya berapa tahun sekali itu panen? Nah, jadi keponakanku lebih tua sehingga kau juga atok dipanggil sebenarnya. Jadi secara Dari dulu kau udah dipanggil atok, tinggal nambah kulop lagi kan. kenapa kulub tuh? Ya kan dari kalimat kulub. Kulub tuh ujung kelamin anak kecil laki-laki yang belum sunat. Nah, itulah kulop. Kulub kolop diawali oleh kulub. Anak laki-laki. Jadi ujung kelamin anak laki-laki itu kulub namanya. Kalau di Jawa tole. Nah, itulah di sini kulop. Kok ngambil bangkaknya atau kolop tuh. Nah, selama perjalanan Ahmadi Sofyan menjadi atok kulub itu apa yang menjadi nyebutnya titik balik kah? Seorang Ahmadi Sofyan tuh tiba-tiba atok kulub nih kan viral nih kan? Ini viral ngeritik pemerintah, tapi posisi sekarang atok kulub nih di sosmed itu ketemu. Mohon maaf nih, disebut ketemu dengan pejabat kepolisian, ketemu dengan menteri, ketemu dengan pemimpin daerah. Bahkan berapa kali ku tengok menteri yang kita datang ke Bangka Belitung nih, selalu ibaratnya sowan lah ke kampung atau kulub tuh. Baru pertanyaan ini kemarin oleh salah satu rektor dan pejabat pusat nanya, ini sebenarnya atok kolopnya apa ya? Nah, akhirnya aku jawab, gini ngapain orang mereka atok kolop? Aku bilang gi berobat, orang sakit. Udah itu aja. Gi berobat, orang sakit. Nah, jadi titik baliknya gini. Saya tidak pernah anti dengan apapun dalam hidup. Saya mengkritik, walaupun kau berkawan kayak saudara Rama. Ya, tapi kalau ada hal yang tidak bagus, kau akan kritik. Betul, sering. Iya kan? Walaupun Anda temanku, bini kau kritik, bini kau juga ngeritik kau. Nah, itu bentuk cinta. Kau tidak pernah anti. Kau tidak anti pemerintah, kau tidak anti partai. Tadi kau bilang kau tidak pernah netral. Kau selalu ada pilihan. Kau tidak anti warna. Cuma satu dalam hidup kau anti cuma. Apa itu? Minum antimo. Kasak ke laut, karena kau mudah mabok. Iyalah kan ya, dia bajak ke laut. Ya, minum antimo, yang lain kau udah anti. Jadi semua perbedaan kau bisa terima. Bukan penyimpangan ya, perbedaan. Betul. Semua perbedaan kau bisa nerima. Anda pilih A, kau pilih B, ini pilih C, terima. Tidak masalah. Tuh, pemerintah banyak bobroknya, baiknya juga banyak. Ya itulah. Nih, tadi kan atau kulub cerita tentang rumah tadi. Nah, nilai-nilai apa sih yang seorang Ahmadi Sofyan sampaikan, wariskan kepada anak, walaupun itu anak sendiri ataupun anak-anak Bangka Belitung ini? Semua orang bisa sukses, tidak semua orang bisa punya nilai. Untuk punya nilai, kita harus punya karakter. Orang akan mudah dilupakan, akan ditinggal oleh zaman kalau dia tidak punya karakter. Oleh karena itu, kuatkan karakter. Karakter kita harus kuat. Untuk kuat karakter, belajar kita harus jadi diri kita, punya prinsip, punya pilihan, tidak mudah goyah. Kau pilih kiri silakan, kau pilih kanan silakan. Tapi karakter kita harus kuat. Nah, jadi kita seringkali tidak punya karakter. Sehingga kita sama aja dengan yang lain. Sehingga kalau dalam falsafah orang Arab tuh misluka kasir, orang kayak kane benyong. Jadi tidak gampang terlemparkan oleh zaman, oleh keadaan, oleh lingkungan, karena cepat perkembangan zamannya. Nah, oleh karena itu
Kong berharap anak-anak harus punya karakter yang kuat. Karakter. Itu. Oke. Agak berat. Semenjak minum kopi ini agak berat ngomong. Ya, kok ala-ala adik kopi ini kadang-kadang ngomong apa? Oke. Lah makin berat tadi itu ingel-ingel. Tunggu di segmen ruang tengah nih kita ada permainan lagi. Lah permainan apa ya? Itu permainan bayi karena dunia ini kan. Kok asa ada permainan kok kededup sebenarnya. Jadi kita tinggal jawab bayi. Oh jawab. Oke. Sedang bayangkan hidup seorang Ahmadi Sofyan itu adalah sebagai sebuah perjalanan tanpa peta. Nah, milih bayi. Jalan ramai atau jalan sepi? Jalan sepi. Bekal cukup atau bekal minim? Cukup atau minim? Cukup. Sendirian atau sama orang lain? Sendirian. Lebih takut budaya dilupakan atau sejarah diputarbalikkan? Sejarah diputarbalikkan. Lebih memilih karya dikenang atau nama yang dikenang? Karya yang dikenang. Karya dikenang. Tadi atau dulu pertanyaannya, kalau perjalanan tanpa peta itu, kenapa lebih memilih sendirian? Karena di sendiri itulah kita pasti banyak merenung diri kita. Kenapa tadi kau memilih di kebun? Salah satu alasan lagi yaitu kau pajak merenung. Sorry, di kebun tuh surang sendiri? Surang. Atau dengan keluarga? Surang. Keluarga jadi tetap di Pangkal Pinang. Sendiri? Ya isu dulu kau cerai kayak bini ketawa kok. Ada isu macam tuh? Ada di kampung. Kok dipanggil Pak Duda? Kayak mak sial kata kok. Kok lagi bagus hubungan kayak anak ini kok dipanggil Pak Duda. Atau kulub tuh sendirian di kebun sendirian. Cuma kadang-kala ada yang nemenin. Artinya ada tukang. Ada tukang di kebun. Kadang yang nginep lah, kadang pulang. Nah, di sendiri itulah kita bisa introspeksi, merenung. Artinya kita siap jadi apapun, siap tidak jadi apapun, itu prinsipku. Nak dipakai orang syukur, tidak dipakai orang alhamdulillah, selesai. Tidak berkenang iga. Nah, ketika kau di kebun kau merenung, dan salah satu renungan kau sepi, gak macam nih, agi terbuka dunia nih, kau lah kesepian. Macam mana kau dikubur sendirian? Nah itulah pernah kau ya Allah sepi bengutan sendirian. Tapi kau sambil ngerokok, sambil ngopi. Lalu kau mikir kan, cemana kau dikubur? Terdiam memang kau. Sendiri. Kau ada makanan, ada kopi, ada rokok, kau kesepian. Kau jauh merenung. Lalu kau pengen umur kau sekian, kayak sampai sekian, sebentar gak ya gak? Wah, disitulah muncul doa, ya Allah. Aku minta sehat, aku minta beguni. Aku minta bermanfaat buat orang lain. Aku tidak minta jadi apapun. Berguna dan bermanfaat. Aku tidak minta jadi apapun sehingga aku tidak peduli nak jadi A jadi B, nak panggilan A panggilan B. Itu. Nah, merenung di situ. Makanya memilih jalan sendiri. Memilih jalan sendiri. Seorang atau kulub. Kita akan kembali sendiri. Nah, agak berat lagi nih ya. Berat lagi. Kayak ngirup kopi lagi nih. Yeah. Oke. Tahan dulu. Agi ada satu segmen terakhir. Oke. Nah, pemirsa rumah makanannya Agi ada, Dek. Nelah. Barulah diumur. Sapata Agi ada. Kelak sedih nih, kelak sabar. Ada. Pemirsa rumah kita, tadi seperti yang saya sampaikan, saksikan Bola Gembira U17 di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada satu segmen terakhir kita bersama seorang Ahmadi Sofyan atau yang lebih dikenal dengan Atuk Kulub. Jangan kemana-mana, tetap di podcast rumah kita, setiap rumah punya cerita.
Keluarga kita ketemu lagi di segmen ini, segmen keempat ya bersama Ahmadi Sofyan di podcast rumah kita. Setiap rumah punya cerita. Oke, Ahmadi Sofyan atau yang dipanggil Atok Kulub. Siap. Kita lah ada di segmen terakhir nih. Segmennya rumah kita. Iya. Ya, tadi kan kita bahas banyak sekali Ahmadi Sofyan macam nih, Atok Kulub macam tuh. Posisi di masyarakat, peran segala macam. Nah, Ahmadi Sofyan ini kan dikenal juga sebagai seorang penulis. Nah, kesan apa yang mau disampaikan di dalam tulisan itu? Sebenarnya awal menulis itu sederhana, Cid. Karena saya nganggap dengan tulisan itu abadi. Ko ingin dikenang sama anak cucu. Suatu saat, oh Mbak ko atau ko ternyata banyak nulis karya. Sebenarnya hanya itu dulu. Tidak pernah diharap untuk dibaca orang, disukai orang, disenangi. Kok cuma anak cucu kok bahwa oh atau ko pinter. Nah itu karena nilai raport kok udah bagus gitu kan. Siapa tahu dengan buku itu bagus. Katanya nengok ijazah. Apa nih? Nah itu sebenarnya. Jadi kok tidak terlalu banyak. Cuma ketika kok menulis, pastinya kan kita berharap orang berpikir. Itu aja. Gitu. Nah tadi kan kita ngomong buku. Dari sekian banyak Atok Kulub ini kan punya banyak karya. Atok Kulub Ahmadi Sofyan punya banyak karya. Nah kalau ada pacak milih nih satu karya yang pacak diwariskan, karya yang macam mana itu yang akan Atok Kulub wariskan? Belum ada. Sampai sekarang belum ketemu. Berarti seorang Ahmadi Sofyan ini masih mencari karya apa yang akan kuwariskan kepada, walaupun sudah menulis beberapa puluh buku itu. 80 lebih. 80 buku belum. Belum ada yang memuaskan buat saya. Itu hanya sekedar yang penting anak cucuku tahu. Dari 80 lebih buku tuh ada buku yang saya tulis karena kebutuhan penerbit. Artinya perusahaan dulu ya butuh. Karena lagi pas waktu saya masih tinggal di Jawa, tulisan-tulisanku sudah itu ada buku proyek. Nah, tapi untuk sebuah buku yang bagaimana itu membanggakan loh Made buatku. Jadi kolom pernah puas dengan tulisanku yang ada. Karya bukuku pernah baca salah satu. Ahmadi Sofyan pernah nulis buku Mak. Ya. Itu dalam. Mak itu ditulis dengan apa ya? Ketika Mak meninggal, hari itu beliau meninggal, saya mulai catat. Mulai catat. Nah, kalau ditanya yang terbaik, kalau buku Mak ini kan untuk diri saya. Ya. Karena cintanya saya sama Mak. Kalau yang terbaik ya itulah buku Mak itulah. Sampai saat ini. Artinya saya menulis dengan nurani saya. Bukan karena pesanan, bukan karena ada sesuatu, bukan. Tapi memang dari hati. Nurani betul. Nulis dengan sambil nangis, sambil tersenyum, ngingat-ngingat aduh. Apa ya sih harapan terbesar Ahmadi Sofyan atau Atok Kulub nih untuk kebudayaan di Bangka Belitung nih? Berkarakter. Budayanya harus berkarakter. Orangnya atau budayanya nih? Budayanya. Ini kan bicara budaya. Artinya gini, budaya jangan cuma seremonial. Itu satu. Yang kedua, pemerintah harus tegas. Dari sisi bagaimana menciptakan acara, dari sisi bagaimana menciptakan bangunan. Ayo dong. Kalau mau bangun hotel harus ada. Kalau mau bangun hotel di daerah kami, investor masuk, tolong ya. Gerbangnya, pintunya, coraknya harus ada khas daerah ya. Itu seniman budayawan dipanggil. Kayak misal waktu kita ke Bali kan? Iya. Kita datang sudah tahu itu di Bali. Bandara Bali, tahu tuh Bali. Dan kita senang, kita bangga. Foto-foto segala kita macam. Mempopulerkan Bali. Kita nggak kuat di karakter. Pintu gerbang masuk Bangka Belitung mana? Gitu loh. Saya kepengen pemerintah itu. Makanya kita akhirnya disebut Melayu, kita kalah dengan Riau. Disebut Cen kalah dengan Singkawang. Tuh. Dalam lagi ya? Dalam lagi. Kok banyak nak ngomong sebenarnya. Jangan. Oh, cuma keras kalau kau ngomong. Jangan. Produser kami tidak kuat.
Nih, tadi kan kita banyak berkisah. Segmen 1, 2, 3 dan sekarang keempat nih. Tadi kan kita juga ngomong sedikit tentang rumah. Nih di setiap perjalanan kan selalu ada tempat untuk pulang. Iya. Nah, kami ini memberikan ruang untuk seorang Ahmadi Sopyan memberikan satu pesan kepada yang Anda anggap rumah. Nah, Anggap rumah maksudnya gimana? seseorang, misalnya istri, misalnya anak, ataupun misalnya dengan tadi karya emak tadi, walaupun mungkin sudah meninggal, orang tua juga, bapak juga sudah ini kan, mungkin ada sesuatu yang pengen disampaikan supaya orang lain nih paham. Apa sih yang sosok Ahmadi Sopyan nih? Jadi bingung ini. Ketika kita nganggep di mana kita berada itu adalah rumah, maka kita akan bahagia. Ketika kita berangkat dari rumah yang sebenarnya, bahagia. Kenapa tadi saya memilih Bangka Belitung? Akhirnya saya betah. Karena saya nganggep bahagia. Walaupun itu merubah cita-cita saya. Merubah cita-cita, tetapi saya punya cita-cita yang lebih besar. Bagaimana Bangka Belitungnya yang besar, bukan sosoknya yang besar. Itu yang harus dirubah. Nah, kebahagiaan kita orang tua adalah ketika anak kita berhasil daripada kita, lebih berhasil. Begitu juga kita hari ini. Kita akan bahagia ketika generasi berikutnya menghebatkan Bangka Belitung ini lebih hebat dari apa yang kita lakukan. Nah, itulah rumah yang sesungguhnya. Tetapi ketika ada sebuah rumah, di situ kuar-kuar saja isinya, tidak bisa menciptakan kedamaian, kebahagiaan, tawa. Saya suka dengan rumah yang banyak tawa. Saya berangkat dari rumah yang banyak tawa. Orang tua di kampung, orang tua punya banyak anak, hidup pula semuanya 10 itu. Orang tua cuma penyadap karet. Kami pakai baju bekas dulu tuh kan. Nah, tapi ditanya sama istri, hidupnya miskin. Aku bilang enggak. Lah kenapa? Tetangga semuanya sama. Ketika tetangga sama ya kita tidak merasa miskin. Tapi di situ timbul tawa. Kita mentertawakan keadaan. Kalau lauknya tidak cukup, olok-olok lah, ketawa-ketawa. Yang paling curang kan biasanya taruh di bawah nasi. Nah, ayo kita ciptakan rumah itu bahagia. Bangka Belitung rumah kita. Mari kita ciptakan rumah kita bahagia. Indonesia rumah kita. Mari kita ciptakan. Jadi asa bahagia itu kayak Bung Rama misalnya. Kok yakin itu banyak bahagia? Kenapa? Dari postur aja bisa dilihat kok. Bahagia. Jadi ada orang yang bahagia dan membahagiakan orang. Nah ini. Orang nengoknya aja lah senang. Oh ini kan gak gampang. Ada kita tengok sudah senang. Ada yang kita tengok sudah senyap kita udah ngelihat dia tuh. Nah jadi bagi saya rumah itu tidak hanya sekedar tempat tinggal. Bukan tempat tinggal. Bukan sekedar tempat tinggal. Tempat tinggal. Tapi tempat kita berekspresi menjadi diri kita tadi. Kalau Bung Rama di sini jadi penyiar. Di tempat lainnya, tapi ketika di rumah jadi semuanya. Betul. Sami. Jadi pelawak bisa. Jadi pemain sirkus bisa. Jadi bapak yang keras, tegas bisa. Kan semuanya di rumah tempat belajar. Berarti sosok Ahmadi Sopyan kalau lah di rumah dengan istri dengan anak macam tuh. Iyalah, tidak ada yang namanya wibawa. Dalam artian kau harus berwibawa di depan biniku, di depan anakku, kami bercanda segala macam. Tapi ada kalanya kau harus jadi orang tua yang benar. Dalam artian orang tua benar, kau tegas aturan. Cukup main HP. Tapi di sisi lain bersama-sama main HP. Sudah itu ada aturan-aturan yang kita bikin bersama. Nah di sisi lain kita juga nanya ke anak. Nah ini penting. Gimana? Yang saya takutkan dalam hidup tuh anak menyesal punya orang tua seperti saya. Kenapa itu? Lah kan kalau orang lain menyesal ketemu saya, orang lain menyesal pernah bersahabat sama saya tidak terlalu pusing. Tapi kalau anak menyesal punya orang tua seperti kita, saya yakin kita akan menangis selamanya. Makanya itu yang saya takutkan. Makanya anak sering diajak ngobrol. Saya tanya sama anak saya, senang nggak punya ayah? Senang nggak punya ayah? Minta maaf ya kalau ayah salah. Sering. Ya sering.
Kadangkala saya olok-olok, kadangkala secara serius. Kalau yang besar itu kan agak malu juga kadangkala nanya, apalagi yang mini. Nah, makanya caranya adalah pergi kemana, jalan berdua. Saya punya anak perempuan. Umur 17 tahun, baru bikin SIM sama KTP. Saya bikinin. Saya bilang sama istri saya yang ngurus. Di saat dalam mobil itulah saya harus nasihatin. Ayah titip ya. Dia nangis, saya ngomong, ayah titip apa ya? Titip kehormatan ayah. Ayah mau jadi orang hebat sehebat-hebatnya, mau alim sealim-alimnya, mau tinggi pangkatnya. Tapi kalau punya anak perempuan yang buruk di tengah masyarakat, jatuh ayah. Titip kehormatan. Ayah bodoh sebodoh-bodohnya. Ayah tidak terhormat sama kali di tengah masyarakat. Tidak dikenal masyarakat, tapi punya anak perempuan yang mengangkat itu. Terangkat ayah. Titip. Dia nangis di mobil. Ayah titip ya, ayah bukan siapa-siapa. Jadi ayah minta dijaga kehormatannya. Kenapa? Jatuh atau naiknya kita laki-laki, bapak ya, bapak anak perempuan. Makanya saya untuk ngomong itu tuh, jangan dikira saya langsung ngomong, mikir, gimana ngomong nih. Anda kasih saya mic, saya bisa ngomong 2 jam tidak berhenti. Betul. Tapi mau ngomong dengan anak perempuan, nanti sore saya ngomong, pagi malam kok lah berpikir, takut salah. Tapi kalau ditanya kapan kadek lancar ngomong di depan anak perempuanku, berarti itu seorang Ahmadi Sopyan tidak bisa berkata-kata di depan anak perempuannya. Ya, tapi karena udah pakai hati ngomongnya. Susah kok, gitu kan. Takut salah. Takut salah itu. Nama itulah rumah. Saya menjadikan itu adalah rumah. Kehormatan itu dijaga. Oke, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Ya. Tadi insight lah banyak sekali Ahmadi Sopyan. Ternyata itu Ahmadi Sopyan ini kalahnya di air laut kayak di depan anak gadis yang lain menang gali. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ahmadi Sopyan atau Atok Kulub sudah mampir di rumah kita. Mudah-mudahan keluarga kita juga mendapatkan banyak sekali apa yang kita obrolkan ini. Luar biasa sekali. Diminum? Siap. Ngopi silakan. Boleh. Kopi enak nih. Boleh juga. Gue kebun. Nah, kadang-kadang. Keluarga kita, terima kasih sudah menyaksikan program ini, sudah menyaksikan obrolan kami sepanjang dari awal tadi. Jangan lupa untuk memfollow semua akun sosial media TVRI Bangka Belitung di TikTok, di Instagram, di Facebook @TVRI Bangka Belitung. Terima kasih sekali lagi Bang Ahmadi Sopyan. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di episode lainnya podcast Rumah Kita. Setiap rumah punya cerita.